Halo, calon pengantin, eh, katekese persiapan perkawinan bulan November. Selamat datang di KPP Paroki Kemetiran Yogyakarta. Saya Suster Nia, saya biasa dipanggil Suster. Saya adalah koordinator Divisi Anak dan Remaja pada pelayanan Gembala Baik Yogyakarta. Pada malam hari ini saya mendapat tema, bukan hanya hari ini tetapi setiap dalam KPP ini saya mendapat tema untuk diampu dengan judul Yesus datang menjumpai kita. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk sejenak pulang ke rumah. Bagaimana perasaan teman-teman selama ini? Apakah teman-teman mengalami kehangatan di dalam rumah? Apakah teman-teman mengalami didukung, dicintai, dan dirindukan? Atau teman-teman mengalami rumah sebagai tempat singgah sementara, tempat di mana teman-teman tidur tanpa rasa? Apakah selama ini di rumah teman-teman ada kebersamaan dalam keluarga? Bagaimana pengalaman doa teman-teman selama ini? Adakah waktu bagi ayah, ibu, anak-anak untuk berdoa bersama, makan bersama, ngobrol, gibah bareng, rekreasi bersama? Atau teman-teman mengalami bahwa rumah adalah ring tinju di mana satu dengan yang lain itu ingin saling menyakiti, mencari pemenang dengan cara kekerasan, saling menuntut, saling adu argumentasi, diam-diaman? Atau apakah teman-teman mengalami adanya perselingkuhan di rumah? Teman-teman, saya mau memberikan satu contoh kasus. Dalam sebuah perkawinan Katolik, itu ada sebuah keluarga, ini fiktif ceritanya ya, nggak usah dicari siapa tuh, nggak ada, ini fiktif aja. Suaminya itu bekerja di kantor desa dengan pendapatan yang pas-pasan. Dengan pendapat yang pas-pasan itu, dia menghidupi anak dan istrinya. Waktu itu anak-anaknya masih kecil, belum membutuhkan biaya banyak. Dan istri dari suami itu adalah seorang guru, kebetulan seorang guru. Lalu ketika dia mendaftarkan diri sebagai pengajar, karena prestasinya yang baik, lalu dia diangkat menjadi guru tetap begitu, pegawai negeri. Tetapi seiring dengan pendapatan keluarga yang tentunya semakin baik karena suami istri bekerja, ada yang salah. Anak-anak menceritakan kepada saya bahwa lalu ayah dan ibu tuh
jarang ngobrol bareng. Bapak dan ibu boboknya pisah. Papa tidur sendiri, mamanya tidur sendiri. Dan itu terus berlanjut sampai suatu hari salah satu dari mereka itu bertemu dengan mantan. Tahu kan mantan ya? Apalagi kalau keadaan sedang meruncing, itu kembali bertemu mantan dan ditanggapi gitu, lalu terjadilah hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi tapi ya terjadi gitu. Anak ini menulis status begini di media sosialnya. Kesedihan seorang anak adalah ketika mengetahui ayah atau ibunya berselingkuh dengan orang lain. Teman-teman, sebagai ganti bacaan kitab suci, kita akan melihat film yang satu ini. 2 hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ayo, tambah lagi anggur. Terima kasih. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya. Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari.
Nah, saya kira teman-teman tidak asing dengan film itu ya. Mujizat pertama terjadi di mana? Di Kana. Dan mujizat itu terjadi pertama karena ada kehadiran, ada Bunda Maria dan Yesus yang hadir dalam pesta itu. Dalam perjalanan hidup teman-teman, Tuhan Yesus, Bunda Maria tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya masalahnya kita kenal nggak gitu. Nanti kita kenal nggak nih, oh Tuhan Yesus datang. Bunda Maria ada loh di tempat kita, di keluarga kita. Kita nyadar nggak? Itu aja masalahnya. Selain kehadiran, mujizat terjadi karena ada iman dan ketaatan di sana. Mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Taunya dari mana? Dalam setiap pengambilan keputusan, cobalah untuk hening. Sediakan waktu setiap hari untuk melatih diri mendengarkan sabda Tuhan. Setidaknya dalam 24 jam waktu yang diberikan Tuhan, berilah 5-10 menit untuk mencecap sabda Tuhan. Beranilah untuk melatih diri diam dalam keheningan. Mungkin awalnya 5 menit, 10 menit, setengah jam. Dengarkan tubuh kita yang selalu berbicara pada kita. Dan yang ketiga, mujizat terjadi karena orang berani melibatkan Yesus. Bunda Maria berani melibatkan Yesus untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu. Teman-teman, salah satu yang harus teman-teman ingat adalah teman-teman menikah adalah sebuah panggilan, ada sebuah perutusan, dan itu panggilan dan perutusan dari Tuhan sendiri. Saya tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya dalam karya penciptaan, tapi teman-teman dipanggil. Konsekuensinya adalah akan ada pribadi-pribadi atau anak-anak yang akan dilahirkan dalam keluarga. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga adalah juga memberikan hak anak yang memang sudah menjadi kewajiban Anda sebagai orang tua. Hak anak itu apa? Salah satu hak anak adalah hak untuk mendapat perlindungan. Ketika teman-teman tidak dapat menata hidup teman-teman dan menelantarkan anak, maka yakinlah anak-anak akan kesulitan untuk melihat Tuhan yang hadir. Memberi perlindungan kepada anak, mencegah anak-anak menjadi anak-anak terlantar adalah kewajiban orang tua, kewajiban Anda. Dan Tuhan mau
Anda melaksanakan perutusan ini dengan baik, tuntas dari awal sampai akhirnya. Teman-teman, saya selalu senang mengatakan ini. Ibu pendiri kami, Santa Maria Efrasia, itu mengatakan, mempunyai moto, yaitu setiap pribadi jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Setiap pribadi itu berarti Anda dan saya, Anda dan pasangan, Anda dan anak-anak. Mereka semua adalah pribadi-pribadi yang berharga. Untuk kita dan untuk pribadi-pribadi ini, Tuhan datang, wafat di kayu salib, dikuburkan 3 hari, lalu juga bangkit dengan mulia. So teman-teman, jangan lupa ya, teman-teman tuh berharga banget, lebih dari seluruh dunia. Dan jangan biarkan siapapun juga menodai ini ya, atau mengingkari ini. Tuh, Anda berharga, pasangan Anda berharga, anak-anak Anda berharga lebih dari seluruh dunia. Maka jauhkan sikap-sikap yang membuat diri Anda sendiri maupun pasangan, terlebih anak-anak, jangan sampai mereka merasa tidak berharga setelah hidup bersama Anda. Jangan sampai suami merasa nggak berharga lagi. Jangan sampai istri nggak merasa berharga lagi gitu ya. Atau anak-anak gitu, waduh aku nih anak yang bodoh, nggak berharga. Jangan. Belajarlah setiap hari untuk mewujudkan moto ini. Saya kira ini moto yang luar biasa bagus. Setiap pribadi jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Anda berharga, saya berharga, kita semua berharga. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti silahkan dilanjutkan diskusi-diskusi bersama Pak Kris, Mas Tio, dan juga Bapak Ibu pengampu yang lain. Mohon maaf saya belum bisa bergabung secara virtual, tetapi melalui video ini semoga bisa menyapa Anda dalam persiapan perkawinan Anda. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Sampai jumpa, selamat jadi nganten. Doa, kasih, dan salam hangat dari kami semua, para suster gembala baik Indonesia.